Imam Al-Ghazali dalam karya terkenalnya Kitab Ihya Ulumiddin mengisahkan seorang ahli maksiat yang dikenal masyarakat sebagai sampah masyarakat yang kesehariannya hanya mabuk-mabukan dan beraktivitas di tempat pelacuran, tempat hiburan. Suatu hari yang panas, seorang laki-laki ahli maksiat yang tenggelam dalam dosa meninggal dunia. Tidak ada anggota masyarakat yang simpati pada jenazah laki-laki setengah baya yang tinggal di sudut kota Bashrah ini, termasuk juga kepada keluarganya. Istri almarhum sendiri tidak menemukan anggota masyarakat yang berkenan membantunya untuk memikul jenazah suaminya yang pemabuk itu, karena memang tetangganya juga tidak mengenalnya saking ahli maksiat suaminya. Istri almarhum terpaksa membayar 2 orang untuk memikul keranda yang berisi jenazah suaminya ke musyalah. Ia juga tidak menemukan jamaah musyalah yang berkenan mensalatkan jenazah suaminya. Istri almarhum kemudian memutuskan untuk melanjutkan prosesi pengurusan jenazah. Ia lalu membawa jenazah suaminya ke padang pasir terbuka untuk dimakamkan. Tak disangka ia mendapati seseorang yang seakan telah menunggu lama jenazah suaminya untuk mensalatkan jenazah tersebut. Orang itu tidak lain adalah orang zuhud yang uzlah di sebuah bukit di tepi kota yang terkenal kewaliannya di kalangan penduduk. Tak berapa lama tersiar kabar di tengah masyarakat Bashrah bahwa orang yang dikenal wali Allah rela dan berkenan menuruni bukit hanya untuk mensalatkan jenazah fulan yang dikenal sebagai seorang pemabuk. Masyarakat Bashrah pun sambil terheran-heran lalu berduyun-duyun merapat ke lokasi pemakaman. Mereka berbaris di belakang ulama karismatik yang dikenal sebagai wali Allah untuk mensalatkan jenazah tersebut. Masyarakat yang terheran-heran lalu bertanya kepada ulama karismatik tersebut. Wali Allah tersebut menjawab, "Dalam mimpi aku mendengar suara langit, 'Turunlah, temui jenazah fulan.' Kamu akan melihat jenazah yang tidak diiringi siapapun kecuali istrinya. Salatkanlah jenazahnya, karena sungguh ia telah diampuni." Mendengar jawaban ulama karismatik yang rela turun bukit itu, masyarakat Bashrah makin takjub dan heran. Sedangkan ulama karismatik ini juga belum mengerti persis alasan pengampunan Allah terhadap jenazah laki-laki pemabuk ahli maksiat tersebut. Wali Allah itu lalu memanggil istri almarhum untuk menggali keterangan perihal apa yang diamalkan oleh almarhum suaminya. Istri almarhum memulai ceritanya bahwa suaminya semasa hidup sebagaimana dikenal masyarakat Bashrah menghabiskan waktu sepanjang hari di tempat hiburan dan mabuk minuman seharian. "Coba kamu perhatikan, kebaikan kecil apa yang pernah dilakukan almarhum suamimu?" tanya ulama karismatik tersebut. Sementara masyarakat memperhatikan dengan khidmat jawaban istri almarhum. "Baik, ada 3 hal yang kuingat," jawab istri almarhum. Pertama, setiap kali sadar dari mabuknya waktu subuh almarhum, suaminya segera mengganti pakaian, berwudu, lalu bergegas menuju masjid untuk sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh berjamaah, almarhum kembali ke tempat hiburan langganannya dan tenggelam dalam dosa. Kedua, rumah almarhum tidak pernah sepi dari 1 atau 2 anak yatim yang disantuni. Bahkan tidak jarang kebaikan almarhum terhadap anak-anak yatim tersebut melebihi kebaikannya terhadap anaknya sendiri. Ketiga, tidak jarang almarhum suaminya sadar di tengah mabuknya pada gelap malam, lalu menangis dengan penyesalan dan bermunajat. "Wahai Tuhan pemilik sudut-sudut neraka jahanam, apakah Engkau akan memenuhi sudut-sudut jahanam itu dengan raga yang hina ini?" Maksudnya dirinya. Mendengar keterangan istri almarhum, ulama karismatik itu berpaling menunggu pemakaman selesai sebelum kembali ke atas bukit di tepi kota Bashrah. Keterangan istri almarhum menghilangkan keheranan yang sebelumnya hinggap pada dirinya dan masyarakat kota Bashrah. Demikian cerita yang diangkat oleh Imam Al-Ghazali dalam karyanya. Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumiddin,